Makanya kenapa Ustaz Hanan tuh kok sering-sering posting bab, walaupun gak sering sebetulnya segitu mah masih wajar. Bab tentang Suriah, Palestina. Kenapa gak posting tentang Indonesia? Yang posting tentang Indonesia udah ada istri saya. Lihat aja Rumah Teduh Sabaridin kan nge-posting tentang Indonesia, khususnya yang dekat dengan kita, Jawa Barat. Korban-korban bukan korban, yang kena musibah sakit kanker yang luar biasa itu udah ada di istri saya motivasi terus biar dia istiqomah dengan aktivitasnya menolong atau nemenin teman-teman yang kena penyakit kanker dan mereka miskin. Saya pernah nemenin ke Tasik, pernah nemenin ke Garut dan itu korbannya ngeri-ngeri loh. Rata-rata orang yang menengah ke bawah bahkan bukan miskin, fakir. Udah ada bagian itu. Jadi bukan berarti kita ngelupain yang di Indonesia, enggak sama sekali. Cuman bagian ini udah ada, bagian ini udah ada. Tapi kalau Suriah dan Palestina emang beda sih. Bukan beda masalah tempat atau negaranya. Keadaannya jauh lebih sulit daripada kita, jauh. Orang di sini sakit masih ada keluarga, di sana nggak ada siapa-siapa. Makanya teman-teman, baper-baper kayak gini yang kita perlu bangun di dalam diri kita. Memang harus melibatkan perasaan. Gak boleh sekedar basa-basi simpatiknya. Dan gak usah khawatir dengan anggapan orang lain. Yang penting satu aja, jangan ganggu orang. Jangan menghina orang, jangan mencela orang, jangan menjudge orang lain. Kalau kita gak pernah ganggu orang lain, terus kita respect pada seseorang, kita simpatik pada seseorang, itu wajar banget. Kecuali kita suka menjudge orang lain, suka menghina orang lain, suka ganggu orang lain, itu baru salah. Jadi salahnya itu bukan simpatik, ngeganggunya yang salah. Baper tetap. Coba teman-teman lihat deh di surat Al-Kahfi, salah satu contoh Nabi baper. Surat 18 ayat 6. Itu salah satu contoh Nabi baper banget. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri wahai Muhammad. Saking bapernya Nabi tuh. Maksud mencelakai, saking bapernya Nabi sampai sakit tuh. Nabi itu berdakwah tuh benar-benar soulful banget. Ada yang nolak, sedih beliau. Ada yang nolak sedih, bukan sedih ke dirinya, sedih ke orang lain. Saking sedihnya bikin Nabi sakit. Berhari-hari sakit, malam gak bisa tidur, jadi kurus. Sampai Allah bilang, Muhammad kalau gini-gini terus lama-lama kamu bisa celaka nih. Kenapa Nabi kok baper berat? Gara-gara orang tidak beriman. Kok bisa gitu? Karena Nabi udah ngelihat neraka. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu gitu kan, maka kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Maksudnya untungnya kita gak ngelihat apa yang dilihat Nabi. Jadi masih bisa happy-happyan, seru-seruan, have fun, ketawa. Coba kalau kita ngelihat neraka kayak Nabi dan Jibril. Jibril itu kan sejak ngelihat neraka gak pernah berhenti menangis. Nangis aja terus sampai Nabi Muhammad nanya, saking seringnya Jibril nangis. Jibril kenapa? Kenapa kamu nangis? Kata Jibril, gimana saya gak nangis ya Rasulullah? Sejak saya melihat neraka, saya merasa sangat takut dan merasa sangat kasihan kepada orang yang diazab di dalam api neraka. Ini bapernya Jibril, bapernya Rasulullah. Makanya Nabi kasihan banget, kayak kita kasihan ke teman kita yang misalnya sebutlah dia akan ke satu daerah, yang di daerah itu banyak penyakit, yang di daerah itu banyak masalah, banyak perampok segala macam. Pas dia berangkat ke sana tuh kita sedih, gimana ya nasib dia nanti di sana ya, gimana dia ya nanti akan hidup di sana. Kan kita mikir ya. Nabi itu mikir banget tentang umatnya. Itulah bapernya Nabi. Kalau kita nggak bisa baper ke orang lain, minimal keluarga kita dulu. Ibu kita, ya ibu belum belajar Islam nih, gimana ya caranya biar saya bisa ngajak ibu ke taklim, ngajak ayah saya ke taklim, ngajak kakak saya ke taklim, ngajak sahabat saya ke taklim. Baper ke teman-teman dekat aja dulu. Kalau nggak bisa umat Islam yang atau manusia sedunia, yang dekat-dekat aja dulu. Ini bapernya Nabi. Kedua, baper terhadap korban kezaliman. Kayak dulu saya baper banget, ada seorang bapak di Bekasi atau di mana gitu, Depok apa Bekasi. Yang beliau sholat berjamaah di masjid, terus dituduh nyuri amplifier ya.
Padahal dia teknisi gitu. Terus dibakar hidup-hidup. Itu kan saya langsung panas badan saya saking stresnya mikirin orang itu. Kasihan banget ya, ditambah lagi ada berita bahwa dia punya anak masih kecil-kecil. Itu gak kebayang, itu kan kita baper ya. Itu harus terbangun dalam diri kita. Karena kalau yang kayak gitu-gitu udah gak ada lagi di hati kita. Terus yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain apa? Kan manusia itu unggulnya justru karena perasaannya. Perasaannya lebih dalam daripada malaikat, daripada hewan, lebih dalam manusia loh. Sehingga kita wajib baper dalam masalah itu. Kalau ada baper-baper yang kayak masalah hubungan, masalah percintaan, itu mah cemen lah baper-baper kayak gituan. Kecuali buat pasangan. Walaupun gak ganggu juga sih. Baper kayak gitu masih gak ganggu. Minta aja sama Allah, ya Allah ya muqallibal qulub. Yang membolak-balikan hati itu. Jangan sampai saya rasanya itu kayak gitu-gitu gak penting banget. Masa kita jadi gak bisa tidur gara-gara mantan kan gak keren banget kan. Dan mantan mah lagi bulan madu tidurnya nyenyak, kita gak bisa tidur. Meriang gitu. Dia sakit dikit ada yang belai, kita meriang-meriang gak ada yang beliin obat, gak ada yang ngasih makan. Kan gak keren banget nih. Jadi kayak konyol menurut saya. Jadi gak usah deh yang kayak gitu-gitu mah. Gak enak banget. Baper ngeliat orang lain misalnya biasa aja lah. Justru yang kayak gitu-gitu agak sedikit plain. Tapi kalau ke pasangan yang udah halal itu harus dalam. Harus bilang misalnya segalanya lah gitu-gitulah pokoknya. Nah ini kalau kita bisa menempatkan baper kita di tempat yang tepat, insya Allah kita kayak beribadah setiap hari walaupun tidak ruku dan sujud. Beribadah perasaan. Oke, itulah teman-teman contoh-contoh baper yang diajarkan Islam, diajarkan Rasulullah SAW. Saya ulangi, 1 baper karena dakwah, ngajak teman kita. 2 baper untuk orang-orang yang terzolimi. Kita sedih, kita simpatik, kita kasihan, kita ikut ngerasain itu. Innamal mu'minuna ikhwah. 3 baper mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Cintai ulama salah satunya. Karena di Indonesia ini sekarang salah satu krisis di Indonesia menurut saya nih. Kita udah gak terlalu respect lagi sama ulama. Itu krisis tuh. Kalau di Jawa Timur tuh masih keren loh. Jawa Timur itu. Atau di Jawa Barat yang bagian Garut, Tasik ya. Itu respect ke ulamanya tinggi dan itu keren. Tapi di beberapa tempat respect ke ulamanya udah hampir gak ada. Ulama tuh dianggap kayak sama dengan kita. Dikritisi, dikomentarin macam-macam. Dijelek-jelekin kalau perlu. Gak boleh kayak gitu dengan ulama. Masa Nabi nyampain hadis terus kita komentar. Gak usah ngomong aja. Nabi nyampain hadis kita bilang, jangan teori doang gitu-gitu kan ya. Ini kan agak-agak gimana gitu. Dan ulama gak nyampein kecuali Al-Quran, hadis mau dikomentarin, kan gak layak. Dan orang yang mengkomentari ulama, Allah udah menegur mereka di surat Luqman. Wala tusa'ir khaddalaka inna ankaral aswad la sautul hamir. Sungguh suara yang paling buruk itu suara keledai. Apa maksud dari peribahasa itu? Itu kan peribahasa Al-Quran. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maksudnya apa? Keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-Jum'ah. Dia bawa banyak lembaran tapi gak ngerti apa-apa. Itu keledai. Tapi suaranya lantang. Maksudnya apa? Seburuk-buruk suara adalah orang yang gak ngerti apa-apa. Tapi membantah ulama. Ini bahaya nih. Ulama nih, MUI ngeluarin fatwa. Kita bilang, saya gak setuju sama MUI. Emang saya siapa? Kecuali saya juga ulama. Saya sebagai misalnya ketua ormas apa. Gak setuju dengan MUI. Selevel nih. Tapi kita orang awam gak setuju dengan ulama, emang kita siapa? Kecuali kita bilang gini, saya ngikutin ulama ini aja deh. Bukan ulama yang itu, boleh. Karena ulama macam-macam kan. Kita mengikuti salah satunya. Tapi kalau kita menentang ulama dengan pendapat kita, itu gak level. Gak layak lah. Sehingga coba teman-teman kita mulai menghargai para ulama. Baik ulama itu yang ngetren di media atau ulama yang mungkin guru-guru kita di musola, di masjid, yang guru-guru kita di sekolah, yang ngajarin kita Al-Quran, hadis. Bagaimana dengan yang ngajarin kita sains, itu guru.
tetap kita hargai. Tapi ulama yang mengajarkan ayat dan hadis itu lebih utama lagi karena emang itulah pewaris Nabi. Jangan mencela ulama, jangan merendahkan ulama. Kalau nggak sanggup ngomong yang baik tentang ulama, diam. Kalau nggak sanggup ngomong yang baik, diam aja. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita nanti di akhirat ada yang nolongin. Pede gitu mau masuk surga dengan amal sendiri. Kalau saya enggak. Makanya tadi saya ngandelin orang soleh yang ada di Tasik itu. Dan orang soleh yang ada di Jakarta. Syekh Tariq Faris namanya, guru saya di Mesir. Beliau nikah sama teman istri saya orang Jakarta. Itu andalan saya banget tuh. Syekh butuh apa Syekh? Syekh butuh. Terus yang di Aceh. Kemarin saya datang, dia butuh teh, saya ambilin. Walaupun cuma sekali-kali doang kayak gitu. Tapi saya pengen caper di depan dia. Emang caper. Bukan caper depan followers ya. Ustaz Hanan gitu banget ya, hebat ya ke guru. Bukan caper ke followers, caper ke guru. Supaya apa? Biar guru itu ingat saya. Kan muridnya banyak. Mana yang diingat? Kalau enggak yang paling pintar, yang paling bawang kan yang diingat. Nah saya mah enggak dua-duanya. Pintar enggak, bawang-bawang amat juga enggak. Biasa-biasa aja pertengahan. Jadi guru tuh bisa dibilang enggak ingat sama saya. Kenapa enggak ingat? Karena enggak ada kelebihan, juga enggak ada keunikan. Jadi saya nggak unik-unik amat karena mungkin di sekolah mungkin suka bolos, suka cabut, suka apa. Nggak unik. Juga nggak pintar-pintar amat yang kalau disuruh ke depan pasti maju. Enggak, biasa-biasa aja sampai guru lupa. Emang kamu pernah jadi murid saya? Sampai gitu. Terus gimana biar saya diingat? Ya caper kan? Saya harus caper, saya harus apa gitu. Sehingga mudah-mudahan kalau saya sedikit agak-agak riak dalam tanda petik. Supaya guru saya tahu, Ustaz saya gini-gini, saya dakwah sekarang, Ustaz dan segala macam. Biar dia, oh iya ya berarti saya punya murid yang kayak gini, alhamdulillah dia ingat. Nanti di akhirat dia juga ingat ke saya. Itu baper ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan moral yang utama adalah jangan baper dulu kepada lawan jenis kecuali setelah akad nikah. Hubungannya apa Ustaz? Nggak ada hubungannya sih. Keingat aja barusan itu penting ya. Kenapa? Panjang lagi nih. Kenapa? Karena kalau udah baper duluan belum nikah, nanti pas udah nikah agak-agak plain. Apalagi ngebanding-bandingin, jangan. Udah aja tahan dulu sekarang. Tapi Ustadz enak rasanya tuh Ustadz kayak gitu-gitu. Enak apaan? Enaknya cuma sebentar, setelah itu wah masa dibahas. Pengen bunuh diri lah, kelilingin sungai Nil lah, pengen loncat dari apa lah, kan gak enak tuh. Gak usah lah kayak gitu-gitu mah. Udah aja, ternyata saya tahu sekarang, oh ternyata setelah menikah masih bisa meluapkan perasaan itu yang luar biasa. Oh ya udah nikah aja. Saat belum direstui, ya pelet. Enggak boleh, haram ya. Barakallahu li walakum, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami karena dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Janganlah Engkau jauhkan kami dari orang-orang soleh karena terhalang oleh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau cabut Al-Quran dari hati kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau cabut keberkahan ilmu dari hati kami karena dosa-dosa ya Allah. Jangan Engkau cabut rezeki yang halal dan keberkahannya karena dosa-dosa ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa-dosa kami, terima taubat kami. Kami bukanlah orang yang layak untuk Engkau sayang. Tapi jika Engkau tidak menyayangi kami, siapakah kasih sayang lebih besar daripada kasih sayang? Dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Engkau jaga dari dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah